Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Ini adalah perusahaan holding dan perusahaan investasi yang baru aja didiriin sama pemerintah Republik Indonesia. Yang mana Danantara ini akan jadi kendaraan investasi untuk negara Indonesia dan juga akan membawahi BUMN. Ya, dan Danantara ini akan mengelola aset itu sampai 14 sampai 16 ribu triliun rupiah. Yang mana itu adalah nominal yang gede banget. Ya, tapi pertanyaannya adalah gimana sih prospek Danantara ke depannya? Apakah Danantara ini bisa berjalan dengan bagus? Ya, dan gimana sih pandangan gue pribadi tentang Danantara? Itu semua bakalan gue share di video kali ini. Ya, nah jangan lupa sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia karena dengan budget yang terjangkau, kalian bisa dapat banyak banget benefit yang bisa ngebantu kalian untuk investasi saham. Mulai dari stock pick, video premium, artikel premium, sampai juga template Excel. Dan jangan lupa cek juga produk yang gue punya di link.id/todopedia. Di situ ada produk digital yang gue punya yang tentunya juga bisa ngebantu kalian untuk memperbesar cuan dan juga bisa memperkecil risiko dari investasi saham kalian. Ya, nah oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya teman-teman ya untuk Danantara. Oke, jadi Danantara atau Daya Anagata Nusantara ini akan ada dua holding. Holding yang pertama yaitu holding operasional, yang mana ini adalah holding yang akan khusus ngurusin untuk operasionalnya BUMN. Ya, jadi Danantara ini akan membawahi BUMN. Ya, startnya dari 7 BUMN besar, tapi nanti dia akan merangkul semua BUMN. Jadi, Danantara ini akan jadi perusahaan induk untuk BUMN. Jadi, dividen dari BUMN, ya, dividen dari BBRI, BMRI, BBNI, Telkom, ya, PLN, Main ID, termasuk di dalamnya ada PTBA sama Antam, terus juga ada Pertamina, ya, dividen dari 7 perusahaan ini dan nanti juga dividen dari BUMN yang lain, itu akan masuknya ke Danantara. Ya, jadi duitnya akan disetor ke Danantara. Ya, terus holding yang kedua adalah holding investasi teman-teman, di mana Danantara ini nantinya akan ngelakuin investasi strategis di beberapa sektor. Ya, mulai dari sektor komoditas di mana mereka akan investasi untuk ngembangin hilirisasi nikel, tembaga sama bauksit, jadi hilirisasi komoditas. Ya, terus juga mereka mau investasi untuk ngembangin AI. Ya, terus juga mereka ada investasi strategis di kilang minyak dan pabrik petrokimia. Ada juga di aquaculture, produksi pangan, dan terakhir yang gak kalah penting itu adalah renewable energy. Ya, jadi itu adalah apa yang mereka lakukan untuk investasi, yang mana nantinya itu bisa numbuhin sektor-sektor ini, ya, dan sektor-sektor ini itu nantinya akan juga menstimulus pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi ada dua holding operasional yang nantinya akan ngurus operasional dari BUMN, yang ngurus sinergi, ngurus efisiensi gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dari BUMN itu akan diurusin sama holding operasional. Dan ini akan membawahi para BUMN. Dan yang kedua adalah holding investasi yang fokusnya itu akan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah gimana sih Danantara ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi? Ya, nah menurut gua ini ada beberapa skema yang menurut gua bisa terjadi ya ketika Danantara itu investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi yang pertama adalah dividen dari BUMN itu nantinya bisa diputar lagi untuk investasi strategis. Ya, jadi dividen dari perusahaan-perusahaan besar, ya, BBRI, BMRI, BBNI, TLKM, ya, PLN, terus juga Main ID, ada PTBA, Antam sama TINS, terus juga dividen dari Pertamina. Ya, total dari dividen BUMN itu dari data yang terakhir itu adalah sebesar 300 triliun. Nah, itu bisa diputar lagi ya untuk nantinya dipakai untuk investasi strategis di sektor-sektor yang tadi, ya, hilirisasi, AI, renewable energy, ya, petrokimia, kilang minyak, produksi pangan dan aquaculture, dan mungkin juga ada yang lain juga di sektor lain, di industri lain juga termasuk gitu ya. Nah, itu akan diputar di investasi strategis. Nah, dari situ ya investasi strategisnya itu kan bisa ningkatin produktivitas dari SDM dan SDA yang ada di Indonesia. Ya, tadi kita misalnya investasi di AI gitu ya. Itu kan bisa ningkatin produktivitas dari warga Indonesia itu sendiri. Dengan warga Indonesia pakai AI, mereka bisa automasi, mereka bisa ningkatin produktivitas gitu ya. Mereka bisa jualan produk lebih banyak dan lebih berkualitas juga gitu ya. Ya, jadi mereka pakai AI untuk otomasi ya. Habis itu mereka bikin produk yang mana produknya itu bisa selesai lebih cepat
ya ningkatin produktivitas dari si manusianya yang pakai AI, dari SDM-nya, dan juga ningkatin produktivitas dari SDA-nya. Ya, tadi ada hilirisasi, itu bisa ningkatin produktivitas dari komoditasnya. Ya, investasinya juga untuk renewable energy, ya, petrokimia. Ya, itu kan juga bisa ningkatin produktivitas dari sumber daya alam yang ada di Indonesia, dan itu tentu bisa ningkatin pendapatan dari negara. Ya, pendapatan untuk negaranya naik, pendapatan untuk masyarakatnya juga naik, dengan tadi masyarakat dia belajar AI gitu ya, ngembangin AI, belajar AI dan lebih produktif. Ya, nah selain itu juga investasi strategis dengan ngembangin sektor-sektor industri yang tadi itu juga bisa menciptakan lapangan kerja yang baru, dan itu bisa meningkatkan daya beli atau consumer spending, ya. Jadi dengan ada lapangan kerja gitu ya, orang akan bisa dapat gaji, dapat pendapatan, tentu itu bisa ningkatin daya beli dari orang-orangnya, dan itu bisa ningkatin juga consumer spending. Ya, daya beli atau consumer spendingnya itu bisa naik. Ya, dan dengan consumer spendingnya naik, daya beli naik, ya pendapatan negara maupun pendapatan orangnya naik, itu bisa membuat masyarakat juga bisa lebih agresif untuk ngambil pinjaman bank. Ya, dan itu bisa ningkatin pendapatan bunga dan juga labanya perbankan. Ya kan? Jadi masyarakat juga bisa lebih agresif untuk ngambil pinjaman, ditambah juga dengan pendapatannya masyarakat itu meningkat, ya artinya kan ya bisa dibilang semakin banyak uang yang ada di saldo rekening bank. Ya kan, dengan makin banyaknya uang yang ada di saldo rekening bank, ya uang di rekening banknya makin banyak, ya itu tentu juga bisa dipakai bank untuk penyaluran pinjaman gitu ya. Jadi ya gitu kurang lebih cara untuk Danantara ini dia investasi dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, dan ketika ekonomi itu bertumbuh, ekonomi itu berputar, ya daya beli itu meningkat, tentu itu pun akan menarik minat dari investor asing untuk tanam modal. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Gimana caranya Danantara menstimulasi pertumbuhan dari perekonomian Indonesia dengan mereka pakai uang yang mereka punya, mereka pakai tuh aset yang 14 triliun tadi, ditambah juga dividen dari BUMN gitu ya, untuk mereka investasiin di beberapa sektor ya, kayak renewable energy, AI, ya hilirisasi komoditas gitu ya, dan lain sebagainya untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, tapi memang Danantara ini tentunya juga ada trust issue, teman-teman ya. Karena Danantara ini kan perusahaan BUMN, ya, dia ini kan di bawah pemerintah. Ya, jadi Danantara ini ada trust issue, teman-teman ya. Dan itu adalah kenapa ya Danantara ini ngebuat IHSG ini harganya turun terus gitu, termasuk saham-saham perbankan ya, itu harganya turun terus. Ya, jadi ketika Danantara ini dirilis, meskipun memang prospeknya bagus, ya masih ada trust issue dari masyarakat termasuk gua pribadi. Ya, trust issue-nya itu tentu nggak jauh-jauh dari urusan korupsi, teman-teman ya. Ya, ini udah banyak banget skandal korupsi di BUMN, di pemerintahan gitu ya, yang ngebuat masyarakat, termasuk gue sendiri, itu punya trust issue terhadap pengelolaan keuangan di BUMN sama pemerintahan. Dan gue yakin kalian yang nonton ini juga pasti punya trust issue. Masa sih 14.000 triliun bisa dipakai untuk investasi semuanya gitu kan? Ya, masa sih bener-bener bersih gitu ya, bener-bener bisa dipakai semuanya buat investasi untuk pertumbuhan ekonomi? Pasti di belakangnya ada permainan nih gitu kan. Ya, gue juga jujur ada perasaan seperti itu. Jujur gue sendiri pun punya trust issue sama Danantara ini. Ya, dan memang kita juga udah lihat gitu ya contoh-contoh dari beberapa kasus yang mana ya proyek-proyek dari negara ya itu makan duit yang banyak tapi hasilnya nggak seberapa. Ya, contohnya itu ya Cortex. Ya, teman-teman ya, contohnya adalah Cortex. Jadi Danantara ini harus berhasil untuk bisa dapetin kembali trust dari masyarakat. Menurut gue sih kayak gitu ya. Danantara ini harus berhasil. Jadi ya kalau dibilang Danantara ini bisa berhasil, bukan cuma bisa berhasil, tapi juga harus berhasil, teman-teman, supaya bisa trustnya masyarakat itu bisa kembali lagi. Menurut gue kayak gitu. Ya, kalau misalnya ini gagal lagi, ya Danantara ini gagal ya, contohnya kayak Cortex tadi,
Ya, dia udah keluarin duit banyak tapi ternyata aplikasinya kok nggak seberapa. Gitu ya, aplikasinya kok nggak seberapa. Nah, itu ya tentu masyarakat akan hilang trust gitu, dan bisa jadi trust atau kepercayaan dari masyarakat itu nggak akan kembali lagi gitu loh. Jadi kalau Danantara ini gagal lagi, ya itu nasibnya bakalan sama kayak 1MDB Malaysia, gagal total ya, dan itu akan ngebuat kepercayaan masyarakat nih yang sebelumnya udah punya trust issue sama Danantara, kalau gagal ya udah hilang total. Termasuk gue juga, jujur aja gitu ya. Jadi memang Danantara ini ya bisa dibilang ini adalah masyarakatnya akan menilai, dan mungkin ini adalah, mungkin ya menurut gue ya, ini adalah kesempatan terakhir untuk ngelihat apakah pemerintah atau badan yang ada di pemerintahan gitu ya, orang-orang yang ada di pemerintahan itu bagaimana nih, apakah bisa dipercaya, bagaimana akuntabilitasnya, apakah masyarakat masih bisa mempercayai gitu ya badan usaha milik negara atau BUMN dan juga pemerintahan untuk kelola duit negara gitu. Jadi masyarakat akan melihat, termasuk gue juga akan melihat ini bagaimana nanti Danantara ini dijalanin. Ya, jadi intinya adalah meskipun prospeknya bagus, Danantara ini punya trust issue, dan itu yang ngebuat harga dari IHSG dan saham-saham besar itu mengalami penurunan ketika Danantara dirilis, teman-teman. Ya, jadi ada ketakutan itu karena ada ketidakpastian, dan ini duit yang besar banget, teman-teman ya. Ini duit yang besar banget, duit yang jumbo banget, 14.000 triliun. Ya. Itu akan dipakai, akan dikelola untuk Danantara ini gitu ya. Danantara ini akan kelola itu untuk ngembangin aset mereka, untuk investasi ya, dan juga untuk kelola BUMN. Jadi ini duit yang besar banget, teman-teman. Jadi ya memang ini ada keharusan banget, memang harus berhasil banget untuk bisa dapatkan trust lagi dari masyarakat. Jadi ini harga mati, nggak bisa berhasilnya juga setengah-setengah, tuh juga nggak bisa menurut gua. Memang harus berhasil, dan ini bisa dibilang ya tekanan yang cukup besar ya untuk orang-orang yang terlibat di Danantara menurut gua. Ini akan jadi tekanan yang cukup besar, dan mereka harus buktikan ke masyarakat bahwa Danantara ini bisa berhasil. Jadi overall gimana sih pandangan gue pribadi tentang Danantara? Jadi menurut gue Danantara ini memang potensinya masif banget untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dimana dengan Danantara ini investasi di sektor-sektor kayak hilirisasi komoditas, terus juga renewable energy, dan juga AI, itu bisa ningkatin produktivitas dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu bisa ningkatin produktivitas, dan itu juga akan ngebuat ya pendapatan dari negara sama pendapatan dari masyarakat itu akan meningkat. Ya, jadi itu akan ningkatin pendapatan dari negara dan masyarakat, yang mana itu juga akan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi di sektor-sektor ini itu juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Ya, dengan adanya lapangan pekerjaan yang baru, artinya kan orang-orang juga akan dapat gaji, dapat income, dan itu akan dipakai untuk juga spending. Ya, dengan orang dapat income, dapat gaji, gajinya lebih banyak, ya spendingnya juga akan lebih banyak. Dan dengan kayak gitu, itu bisa ningkatin daya beli atau consumer spending. Dan dengan consumer spending itu meningkat, itu akan ngebuat ekonomi itu jadi semakin berputar. Gitu ya, itu akan meningkatkan perputaran uang di dalam perekonomian, dan itu tentu akan jadi pertumbuhan ekonomi. Dan dengan kayak gitu, dengan ekonomi berputar, ekonomi bertumbuh, itu juga akan jadi katalis yang positif untuk perbankan, terutama bank BUMN. Ya, terutama untuk BBRI, BMRI, sama BBNI. Dimana dengan ekonomi itu berputar, ekonomi itu bertumbuh, ada likuiditas di dalam ekonomi, itu akan mendorong pertumbuhan dari pinjaman dari perbankan BUMN terutama. Gitu ya. Itu akan mendorong pertumbuhan pinjaman bank, termasuk juga bank BUMN. Jadi itu juga akan jadi katalis positif secara jangka panjang untuk perbankan BUMN. Ya, jadi sebenarnya potensinya Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ini memang masif banget. Nah, tapi masyarakat memang masih punya trust issue, di mana memang track record untuk pemerintahan sama BUMN kalau terkait sama pengelolaan uang itu memang track recordnya memang ya kita nggak bisa menolak fakta bahwa itu memang negatif. Ya, stigmanya masih negatif. Ya, di mana ya bisa jadi di dalamnya ada permainan, bisa jadi di dalamnya ada ya
permainan uang gitu ya, penggelapan uang atau yang lain sebagainya gitu ya, yang mana itu ngebuat ya masyarakat itu nggak gitu trust sama Danantara gitu loh. Bisa jadi masyarakat memang ya sudah hampir hilang trustnya sama pemerintahan BUMN terutama untuk Danantara ini gitu ya, dan itu yang ngebuat pergerakan harga saham setelah Danantara itu dirilis ya, itu ngebuat pergerakan harga saham itu jadi nggak bagus-bagus banget, bahkan malah menurun gitu. Jadi ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah potensinya gede ya, prospeknya bagus, tapi negatifnya adalah masih ada trust issue. Nah, menurut kalian gimana nih tentang Danantara? Ya, menurut kalian gimana nih? Apakah sebenarnya bagus? Kalian setuju nggak sih dengan Danantara? Kalian itu pro atau kontra dengan Danantara? Ya, menurut kalian gimana nih? Boleh banget share opini kalian di kolom komentar. Gue pengen denger opini kalian, siapa tahu itu bisa jadi insight buat gue sama buat penonton yang lain juga. Oke, jadi itu dia ya tentang Danantara. Gimana pandangan gue tentang Danantara? Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini supaya bisa terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi ini cuman analisa dan opini gue aja dan pandangan gue terkait Danantara. Ya, di sini gue nggak ada memojokkan, gue nggak ada menjelekkan, ataupun gue tidak ada keberpihakan maupun kebencian untuk pihak manapun ya. Jadi di sini gue bener-bener sebagai pihak netral yang mau menyuarakan gimana sih opini dan pandangan gue pribadi. Jadi tidak ada keberpihakan atau kebencian sama sekali di video ini. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.